Halo, hai semua anak-anak. Apa kabar? Pastinya semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kita kembali belajar tematik tema 3 subtema 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Mari kita simak sama-sama ya video penjelasan materi hari ini. Baiklah, yang pertama akan kita bahas atau bagian A yaitu masalah keseimbangan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Interaksi sesama manusia dan lingkungannya yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan juga tumbuhan. Berikut ini beberapa masalah keseimbangan lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan. Kerusakan hutan terjadi akibat penebangan liar dan peningkatan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan keanekaragaman hayati terjadi karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, kemudian pertanian monokultur, dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Dan yang ketiga, penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air terjadi karena kegiatan industri di hulu sungai serta penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Jadi anak-anak sudah tahu ya masalah apa yang menjadi keseimbangan lingkungan. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, adanya kerusakan hutan, kemudian penurunan keanekaragaman hayati, dan juga penurunan kualitas air. Bukan hanya ketiga poin tadi, poin yang keempat dan 5 juga berikut ini ya. Yang keempat, penurunan kualitas kesuburan tanah. Penurunan kualitas kesuburan tanah terjadi antara lain disebabkan pembangunan pabrik yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan penambangan batu bara. Kemudian yang kelima, banjir. Banjir terjadi karena buruknya sistem drainase, kerusakan hutan, dan penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Dan bagian yang kedua atau bagian B kita akan membahas yaitu bagian-bagian tumbuhan. Apa sajakah bagian-bagian tumbuhan itu? Yang pertama itu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar terdiri atas dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu seperti padi dan juga jagung. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain ya. Sementara itu akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua seperti mangga dan juga jambu dan beberapa contoh lainnya lagi. Akar mempunyai banyak fungsi antara lain yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Jadi anak-anak sudah tahu ya bahwasannya akar itu dibagi menjadi dua bagian, adanya akar tunggang dan juga akar serabut. Akar serabut itu contohnya seperti padi, jagung, dan akar tunggang itu contohnya seperti mangga dan juga jambu. Dan manfaat ataupun fungsi akar tersebut sudah Ibu sampaikan tadi ya. Bagian-bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang tegak di atas tanah. Fungsi batang pada tumbuhan yang pertama, batang pada tumbuhan berfungsi sebagai saluran pengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Fungsi yang kedua, batang ini digunakan untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, batang tumbuhan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Dan jenis-jenis batang ini seperti batang basah, batang kayu, dan juga batang rumput. Nah, selanjutnya yang ketiga, daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting. Pada daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang digunakan pada saat fotosintesis. Daun memiliki beraneka macam bentuk dan warna. Berdasarkan jumlah helainya, daun terdiri atas daun tunggal dan daun majemuk.
Sementara itu berdasarkan susunan tulangnya, daun terdiri dari menyirip, menjari, sejajar, dan juga daun berbentuk melengkung. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat pembuatan zat makanan pada tumbuhan atau yang sering disebut dengan fotosintesis. Daun pada tumbuhan juga berfungsi sebagai tempat proses pernafasan. Dan yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat transpirasi, dan daun juga dapat digunakan sebagai alat berkembangbiakan vegetatif. Berikutnya yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan bagian pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Memiliki bentuk yang sangat bervariasi dan berwarna-warni, membuat daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Bagian-bagian bunga, yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga sebagai tempat penghubung antara bunga dengan batang. Bentuk ujung tangkai bunga biasanya agak membesar yang merupakan dasar dari bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang terletak pada pangkal bunga yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. Kelopak bunga juga berfungsi sebagai penyangga mahkota bunga. Selanjutnya, mahkota bunga. Mahkota bunga dapat dikatakan sebagai perhiasan bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Ketika masih kuncup, mahkota bunga ini terbungkus oleh kelopak bunga. Dan berikutnya, benang sari dan putik. Benang sari dan putik merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari dan putik ini biasanya terletak pada mahkota bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan bunga, dan sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin disebut dengan bunga sempurna, sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin disebut dengan bunga tidak sempurna. Sementara itu, bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga disebut dengan bunga tidak lengkap. Nah, yang kelima yaitu buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda juga. Fungsi buah ini yang pertama yaitu untuk melindungi biji, yang kedua membantu dan penyebaran biji-bijian, yang ketiga sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan, dan yang keempat fungsi buah ini untuk dijadikan makanan yang siap dikonsumsi untuk makhluk lainnya. Jadi cukup sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang masalah keseimbangan lingkungan dan kemudian bagian-bagian tumbuhan. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya, dan terima kasih. Tetap semangat anak-anak.